Selanjutnya langkah pengurusan sebuah agenda adalah sebagai berikut. 1. Penerima surat dapat terima dari 1. Kurir dengan menggunakan buku ekspedisi atau lembar pengantar. Yang kedua, kurir kantor pos. Yang ketiga, diambil langsung oleh kurir perusahaan bagi yang memiliki alamat kotak pos. Kedua, tugas penerima surat. 1. Menghitung dan mengumpulkan jumlah surat yang masuk. Yang kedua, meneliti ketepatan alamat si pengirim. Yang ketiga, menandatangani bukti pengiriman surat. Yang keempat, mengantar pada penyetir surat jika dalam struktur organisasi terdapat bagian penerima dan penyetiran surat yang terpisah. Yang kedua, penyetiran surat. Adapun tahap penyetiran surat. Yang pertama, surat dinas dipisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Yang kedua, dipisahkan antara surat rahasia dan surat tidak rahasia. Yang ketiga, surat tidak rahasia dibuka kemudian diliti kemudian 15 dipisahkan antara surat bisa dan surat penting. Untuk mengetahui jenis surat dapat dilakukan berikut. Yang pertama, meneliti dari sumber surat, dari nama pengirim, alat pengirim, dan stempel posnya. Yang kedua, meneliti cara pengiriman surat, misalnya segera atau kilat, paket khusus, paket pos, kilat khusus, atau cara barang cetakan. Tujuan penyetiran surat. Yang pertama, mengumpulkan banyak surat yang masuk. Yang kedua, untuk mengetahui prioritas penanganannya. Yang ketiga, untuk mempermudah pengawasan. Agenda di surat. Untuk agenda sebuah surat, yang pertama, kita menerima semua surat dari penerima surat. Yang kedua, membuka sampul surat bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan tangan, gunting, cutter, atau mesin listrik. Yang ketiga, membubuhkan cap agenda dengan tujuan bila surat tidak tertanggal, maka dapat menggunakan tanggal penerima sebagai tanggal surat. Yang keempat, yaitu memeriksa kelengkapan surat, mulai dari nomor surat, lampiran surat, alamat surat, dan perihal surat. Selanjutnya, yaitu membaca surat. Bila surat tersebut ada yang penting, dapat digarisbawahi. Selanjutnya, yaitu mencatat surat dalam buku agenda. Untuk mencatat surat dalam buku agenda ada 3 macam, yaitu yang pertama, buku agenda tunggal, yang kedua yaitu buku agenda tunggal, dan yang ketiga yaitu buku agenda berpasangan. Selanjutnya yaitu menyampaikan surat yang telah diberi lembar disposisi kepada pengarah surat. Lembar disposisi dalam penulisannya ada 2, yaitu lembar disposisi langsung dan lembar disposisi tidak langsung. Lembar disposisi langsung yaitu lembar disposisi yang langsung ditulis pada surat tersebut, dan lembar disposisi tidak langsung yaitu lembar disposisi yang ditulis pada surat yang terpisah. Selanjutnya yaitu disposisi menurut tujuan, yaitu ada 2, disposisi deponeren atau disposisi langsung disimpan, dan disposisi reproduction, yaitu lembar disposisi yang memerlukan tindak lanjut. Menyampaikan surat Pak yang selesai setelah surat selesai diagendakan, kemudian diserahkan kepada unit pengarah surat. Dari pengarah surat, setelah menerima surat beserta lembar disposisi yang telah diterima dari pencetak surat
Diteliti secara kebenarannya. Selanjutnya surat diteruskan kepada rata-rata usaha unit pengelola beserta lembar spesies yang telah diberi keterangan untuk siapa dan tindak lanjut sesuai dengan surat yang telah sesuai dengan keterangan siswa tersebut. Dari unit pengelola, unit pengarah, surat dapat diterima dengan cara menandatangani buku ekspedisi intern. Usaha unit pengelola telah menerima dan meneliti surat dan melihat langkah-langkah penyimpanan surat dapat ada sana meneliti dan disiap-siapkan agar tanda terdeteksi atau konsumen dilakukan dan mengunduh satu biji kopi pada surat tersebut. Yang ketiga, menyortir atau memisah nama surat tersebut sesuai dengan kode atau klasifikasi yang telah ditentukan. Yang keempat, menyimpan dalam map atau folder. Yang kelima, menata arsip dengan baik sesuai dengan sistem yang dipergunakan dalam surat kabinet atau lemari arsip.